Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebentar duduk bermajelis dalam suatu majelis. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada putra-putri beliau, pada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji atau membaca kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang kitab ini berisikan tentang adab-adab seorang muslim. Dan pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-17, yang dalam hadis ke-17 ini Al-Imam Bukhari memberikan judul bab yang ke-8 yang diberi judul dengan bab la'nallahu man la'ana walidaini. Itu Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Hadis ini datang dari Abi Tufail. Dia berkata, Su'ila Ali. Suatu ketika Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, ditanya oleh seorang, hal khassakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhassa bihin nas kafah? Ali ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak diberinya? Artinya ada sesuatu yang khusus enggak yang diberikan kepada kalian wahai Ali? Ali maksudnya di sini adalah para ahlul bait. Ada enggak sesuatu hal yang khusus yang diberikan kepada kalian yang Nabi tidak berikan kepada orang lain? Maka Ali berkata, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan sesuatu hal kepada kami lam khussa bihin nas, yang Nabi tidak berikan kepada orang lain. Artinya tidak ada bedanya kita sebagai ahlul bait dan juga kepada kalian wahai sekalian manusia. Illa ma fi qirabi sayfi. Pun kata Ali, dia mengatakan kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini. Apa itu? Tsumma akhraja sahifatan. Maka Ali pun mengeluarkan ada secari kertas dari sarung pedangnya. Fa idza fiha maktubun. Ternyata secari kertas tersebut bertuliskan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. La'anallahu man sariqa manaral ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencuri manaral ard. Manaral ard ini pelang jalan atau arah-arah jalan. Kemudian la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah juga melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Dan Allah juga melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat muhdits, artinya orang yang membuat suatu perkara-perkara yang baru. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Ikhwani fiddin, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada banyak hal pelajaran faedah yang diambil kita dari hadis ini, tapi pada khususan pada penjelasan bab ini ada poin di situ yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Menjadi pertanyaan, apa makna laknat? Apa makna laknat? Laknat kata para ulama ai at-tardu wal ib'ad min rahmatillah. Itu seorang mendoakan orang lain agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang mengatakan la'anakallah, semoga Allah melaknatmu, itu maknanya berarti semoga Allah menjauhkan rahmatnya dari engkau. Jadi doa ini doa sangat buruk. Doa yang sangat buruk. Bagaimana kita sebagai manusia ini sangat butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di akhirat. Kok
kok kita mendoakan orang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang sangat buruk. Dicela kepada siapapun kita tidak boleh melaknat orang. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan laisal mu'min bil la'an. Bukanlah orang mukmin itu yang suka melaknat. Dalam hadis tersebut laknat dilarang ditujukan kepada semua orang. Siapapun tidak boleh. Apalagi seorang muslim, apalagi kepada kedua orang tua. Maka perkaranya menjadi lebih besar tatkala laknat tersebut tertuju kepada kedua orang tua. Bahkan sebagian ulama mengatakan min asyadil uquq, di antara kedurhakaan yang paling parah yaitu orang mendoakan laknat kepada kedua orang tuanya. Bagaimana orang tuanya yang menjaga dia, menyayangi dia, yang mengurus dia, kok tahu-tahu dia doakan orang tuanya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, kita bahas di sini ada beberapa faedah yang saya ingin sampaikan. Yang pertama yang disebutkan dalam hadis, ada seorang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia tanya ringkasnya begini, wahai Abi Thalib, ada enggak wasiat khusus yang Allah berikan kepada kalian wahai para ahlul bait yang Allah tidak berikan kepada, yang Nabi tidak berikan kepada selain kalian? Apa jawaban Ali? Enggak ada. Tidak ada wasiat yang dikhususkan kepada kami kemudian tidak diberikan kepada kaum muslimin yang lain. Ikhwan, ini dalil bantahan kepada orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang mereka sangat gulu kepada ahlul bait. Ketahuilah manhaj Ahlus Sunnah tatkala berbicara tentang ahlul bait, kita Ahlus Sunnah sangat mencintai namanya ahlul bait. Kalau ada orang biasa dengan ahlul bait, kita lebih dahulukan ahlul bait. Kalau sama-sama soleh, kita cinta sama mereka. Tapi kalau ada ahlul bait ternyata tidak benar praktek kesehariannya, bahkan menyelisihi nenek moyang mereka, kakek mereka, Nabi kita Muhammad SAW, gimana kita mau menghormati mereka? Maka di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan nggak ada wasiat khusus yang Nabi berikan kepada kami yang tidak Nabi berikan kepada manusia selain kami. Maka sekali lagi ini dalil bahwasanya tidak ada khurafat-khurafat yang digumamkan oleh orang-orang Syiah yang mereka mengatakan adanya wasiat-wasiat yang itu hanya diserahkan kepada ahlul bait yang tidak diberikan kepada kaum muslimin secara umum. Itu hanya khurafat. Mereka mengatakan ada wali mereka, imam mereka yang sekarang lagi sembunyi beberapa tahun nggak pernah keluar. Hanya khurafat. Ikhwan fillah, faedah berikutnya di situ disebutkan, Ali menyebutkan tidak ada wasiat khusus, hanya saja di pedangku ini ada secari kertas. Yang ini pesan dari Nabi SAW. Yang kalau kita baca pesan-pesan tersebut pun ini tidak terkhusus kepada Ali bin Abi Thalib. Karena pesan-pesan yang termaktub dalam secari kertas yang ada di sarung pedangnya Ali bin Abi Thalib ini pun banyak di hadis-hadis yang lain dan banyak diketahui oleh para sahabat yang lain sehingga tidak tertuju khusus kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa itu? Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Nabi menyebutkan Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Ikhwan, menyembelih kepada selain Allah hukumnya syirik. Hukumnya apa? Syirik. Bahkan syirik akbar. Syirik akbar itu syirik besar yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Lihat dalam hadis disebutkan dakhalal jannatu rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga gara-gara lalat. Sebaliknya dakhalan nar, ada orang juga yang masuk neraka gara-gara lalat. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ada dua orang kalau mereka ingin melewati sebuah kampung, maka dia ingin melewati kampung tersebut, orang kampung tersebut punya kebiasaan untuk melakukan hal-hal kesyirikan. Maka dua orang ini pengen lewat, ditahan sama orang kampung situ. Orang kampung situ mengatakan kalau kalian mau lewat harus memberikan persembahan kepada berhala atau kepada tuhan-tuhan kami. Kata dua orang ini, kata orang satunya mengatakan kita nggak punya apa-apa yang mau disembelih. Kata orang-orang di situ mengatakan sembelih walaupun lalat. Apa? Walaupun lalat. Orang dari keduanya, seorang akhirnya dia sembelih. Nggak tahu disembelihnya kayak apa, mungkin ambil pun dibunuh, tapi dia persembahkan kepada siapa? Berhala, pada sembahan selain Allah. Akhirnya pada ujungnya dia mati masuk dalam neraka jahanam. Yang satu nggak mau. Kenapa? Dia tahu apapun yang disembelih diserahkan kepada Allah, meskipun lalat ini tidak boleh, haram hukumnya, sehingga dia tidak mau melakukan hal tersebut. Akhirnya dia lewat, tapi dia tidak boleh lewat, dibunuh, tapi dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah, hal yang sepele. Tidak boleh kita menyepelekan perkara syirik, apalagi sampai
Ada yang seperti ini, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya orang berbuat syirik itu maka Allah haramkan bagi dia surga dan tempatnya di mana? Di neraka jahanam. Sampai kapan di neraka? Kekal abadi, abadul abad, selama-lamanya. Bayangkan disiksa tiap hari selama-lamanya. Maka hati-hati jangan sampai terjatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian di sini disebutkan yang kedua, la'anallahu man sariqa manaral ard. Nabi SAW melaknat orang yang mencuri tanda batasan-batasan tanah. Manaral ard itu batasan-batasan tanah, ada tanah dipatok, mungkin ada tanda-tandanya, itu dicuri sama orang. Jadi ada beberapa penjelasan para ulama, sebagian mengatakan manaral ard itu tanda. Misalnya kalau zaman sekarang itu kalau mau ke Cempaka Putih lewat sini. Kalau mau ke biasanya Kelapa Gading lewat sini. Itu dicuri atau dipindahkan, ini termasuk dalam pembahasan ini. Dia akan dilaknat. Karena ada orang iseng kadang-kadang. Harusnya belok kanan, dia putar jadi belok kiri. Itu dilarang dalam syariat, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Inilah pembahasan kita dalam hadis ini. Maka tidak boleh. Jangankan kita laknat, kita berkata-kata kasar saja tidak boleh. Kemudian Nabi menyebutkan la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang berbuat muhdits. Muhdits di sini banyak tafsiran oleh para ulama. Ada yang mengatakan muhdits ini berbuat kerusakan. Sebagian ulama mengatakan muhdits ini maksudnya buat bid'ah, perkara-perkara yang baru. Kalau ada orang buat seperti itu, perkara-perkara baru, kemudian dibantu atau dilindungi, maka orang yang melindungi ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang melindungi ini tidak setuju, tapi dia berusaha untuk melindungi, maka orang ini pun kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya membuat perkara-perkara yang baru. Makanya jemaah semua jangan sampai kita terjatuh dalam perkara-perkara tersebut. Okelah kita enggak jatuh, jangan sampai kita mendukung. Okelah kita tidak mendukung. Jangan sampai kita tidak mengingkari. Jangan sampai kita tidak mengingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bi qalbi. Kalau tidak fa bi lisani. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa bi qalbi. Kalau dia tidak mampu lagi dengan tangannya, dengan lisannya, maka dia ingkari dengan apa? Hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah keimanan yang paling rendah. Artinya di sini Nabi ngajarin kalau kita mampu punya kekuatan untuk bisa menghindarkan hal-hal yang buruk seperti tadi, maka sebisa mungkin kita hindarkan. Allahu taala alam. Khon fiddin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-18, yang di sini bab berbicara tentang bakti kepada orang tua, tapi bukan dalam perkara maksiat. Artinya di sini menjelaskan tentang penjelasan pembahasan bahwasanya kita itu berbakti kepada orang tua itu wajib, tapi tidak mutlak. Tidak mutlak maksudnya apa? Kalau sudah diperintahkan dalam perkara maksiat, maka tidak boleh. Saya bacakan hadisnya, Nabi Darda, dari Abu Darda, qala, dia berkata, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiatku kepadaku, ada 9 wasiat. Ada 9 wasiat. Ini cerdasnya metodologi atau metode metode Rasulullah SAW dan juga metode para sahabat radhiyallahu taala. Kenapa? Mereka sering menyebutkan angka. Untuk apa menyebutkan angka? Untuk mudah diingat. Bisa saja Abu Darda mengatakan Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku. Kemudian beliau sebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi tidak, ini beliau mulai dengan apa? Muqaddimah. Rasulullah memberikan wasiat kepada saya dengan 9 wasiat. Bitis'in. Artinya sudah terpatri di kepala kita wasiat itu ada 9. Yang pertama jemaah, la tusyrik billahi syai'a. Wahai Abu Darda, jangan kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Sekali lagi, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Yaitu kau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan,
padahal Allah itu yang menciptakan engkau. Maka tidak boleh kita serahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan wa in quti'ta aw huriqta. Meskipun kau dibunuh atau kau dibakar. Meskipun kau dibunuh atau kau dibakar. Quti'ta ini dipotong-potong atau kau dibakar. Wala tatrukunna as-salata al-maktubata muta'ammidan. Wasiat kedua Nabi menyebutkan jangan sesekali kau meninggalkan salat yang wajib secara sengaja. Jadi poin pertama syirik, poin kedua salat. Kita baca dulu. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkannya secara sengaja, bari'at minhu dhimmah, maka jaminan Allah bagi dia sudah tidak ada lagi. Nanti apa itu maksudnya yang kita jelaskan. Wala tashrabanna al-khamra, dan jangan sekali-sekali kau minum khamar, fa innaha miftahu kulli syarrin, karena khamar itu pintu segala keburukan. Wa atiq walidaik, dan nurutlah, patuhlah kau kepada, taatlah kau kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Meskipun orang tuamu itu perintahkan kau untuk keluarkan semua hartamu, kau keluarkan. Disuruh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tunazi'anna ulatal amri wa in ra'aita annaka ant. Jangan selanjutnya jangan kau tunazi'anna ulatal amri, jangan kau memutus atau memberontak kepada pemimpin ulatul amr wa in ra'aita annaka ant, meskipun kau menganggap kau itu benar. Wala tafrid minaz zahfi, dan jangan kau lari dari peperangan. Wa in halakta wa farra ashabuk, meskipun jadinya kau nanti akan binasa atau mungkin teman-temanmu pada lari, jangan kau kabur. Wa anfiq min taulika ala ahlik, dan infakkanlah hartamu kepada keluargamu. Wala tarfa asaka an ahlik, dan jangan kau angkat tongkatmu, kayumu kepada keluargamu, artinya jangan pukul keluargamu. Wa akhifhum fillah, dan ajarkanlah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, jamaah semoga dan saudara, ini ada 9 poin yang perlu kita bahas, yang Nabi SAW wasiatkan kepada siapa tadi? Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, la tusyrik billah, itu jangan berbuat syirik. Makanya sekali lagi, syirik ini perkara yang sangat besar. Di mana-mana kalau kita lihat hadis, kemudian Nabi ditanya tentang dosa yang paling besar, pasti Nabi jawab pertama apa sih? Syirik. Nanti baru selanjutnya dosa-dosa yang lainnya. Yang kedua jemaah, yaitu jangan kau tinggalkan salat. Salat yang wajib maksudnya. Ikhwani fid din, salat ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Saking agungnya salat, sampai salat itu disyariatkannya langsung dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syariat-syariat lain biasanya lewati Jibril alaihissalam. Tapi kalau salat enggak. Langsung ada namanya peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Penyampaian wahyu langsung dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat itu jamaah ibadah yang sangat agung. Saya katakan, saking agungnya salat, sampai para ulama khilaf, orang yang meninggalkan salat itu hukumnya apa? Kalau orang berzina, kafir tidak jamaah? Tidak. Tapi kalau orang tidak salat, para ulama sampai khilaf, ini orang kafir atau tidak? Berarti kan jelas lebih bahaya salat. Sebagian ulama mengatakan kalau dia tinggalkan salat sekali aja kufur. Ada ulama mengatakan kufur kalau meninggalkan keseluruhan salat. Ada yang mengatakan di tengah-tengah. Kalau dia meninggalkan sekali dia tidak kufur, tapi kalau dia meninggalkan semuanya baru saya ulang. Yang pertama pendapat mengatakan meninggalkan salat tidak kafir. Pendapat kedua, meninggalkan satu salat saja hukumnya kafir. Ada yang ketiga mengatakan di tengah-tengah. Kalau ninggalin sesekali tidak kafir. Kapan kafir? Kalau meninggalkan keseluruhan salat. Artinya salat 5 waktu enggak salat, salat wajib juga enggak salat, salat Id juga enggak salat, salat Jumat juga enggak salat, itu baru kafir. Allah taala. Intinya terlalu banyak dalil yang kita menjelaskan. Kalau kita baca-baca hadis tentang salat itu paling banyak. Makanya salah satu Nabi menyebutkan man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Artinya hati-hati jamaah, rawan salat itu bahaya. Dan dia adalah
Hal yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Kalau orang salatnya bagus, insyaallah nanti perkara selanjutnya akan mudah. Tapi kalau salatnya udah enggak beres, sisanya tambah enggak beres. Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menahan seseorang untuk tidak berbuat kefahisan, keburukan dan juga kemungkaran. Orang kalau idealnya salatnya benar, dia pasti akan kejauhan dari namanya maksiat. Maka jamaah salat kita koreksi diri kita. Kita salat kita udah benar apa belum? Oke lah, mungkin kita mudah-mudahan tidak sampai menjadi orang-orang yang meninggalkan salat. Tapi kita harus koreksi, kita salat tapi kok sering kita terjatuh dalam kesalahan. Berarti mungkin salat kita ada yang enggak benar, mungkin kurang khusyuk atau yang lainnya. Intinya di sini Nabi atau Abu Darda menyebutkan, Nabi memberikan wasiat kepada saya untuk jangan sampai meninggalkan salat. Kenapa meninggalkan salat? Wa man tarakaha bari'at minhu dhimmah. Kata Nabi, kata Abu Darda, pesan dari Nabi, barang siapa yang meninggalkan salat bari'at minhu dhimmah, itu dirinya sudah tidak dapat lagi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini kata para ulama, orang kalau sudah tidak salat, udah enggak ada urusan sama Allah. Kalau orang salat ini dijaga, di dunia diberikan kemudahan, diberikan hidayah, diberikan kemudahan rahmat dari Allah SWT. Tapi kalau orang sudah enggak salat, udah dia enggak dapat hal-hal tersebut. Seakan-akan dia berjalan di atas muka bumi mengandalkan kekuatan dia sendiri, mengandalkan kemampuan dia sendiri. Kita enggak bakal bisa seperti itu, jemaah. Kita butuh gerak-gerik, itu kita butuh dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya kita salat sebenarnya bukan buat Allah, tapi buat diri kita sendiri agar kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan wala tashrabannal khamra fa innaha min syarrin. Jangan sesekali kau minum khamar. Alasannya kenapa? Karena khamar itu pintu segala keburukan. Benar tidak jemaah? Benar. Orang kalau sudah teler, Allah alam banyak kejadian yang enggak benar. Entah main perempuan, entah bunuh-bunuhan. Ini semua terkadang bermula dari apa? Khamar. Tadinya nongkrong bareng-bareng, tapi ini di rumah janjian, ayo kita ketemuan di suatu klub. Akhirnya ngumpulin duit, beli minum bareng-bareng. Habis minum berantem. Habis berantem bahkan sampai bunuh-bunuhan. Yang ajaib, habis berantem nanti besok akur lagi. Kok bisa ada orang bisa hidup seperti itu? Mungkin sudah ada yang biru-biru, yang patah, nanti besok maaf semalam itu mabuk lagi. Gimana? Kalau gitu jangan mabuk lagi, jangan minum lagi. Itu disebutnya miftahu kulli syarrin, pintu segala keburukan. Wa atiq walidaik wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Kata Nabi SAW, taatlah kepada kedua orang tuamu sekalipun mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh hartamu, maka serahkanlah kepada mereka. Artinya kalau orang tua kita jamaah minta sesuatu hal kepada kita dan kita mampu untuk berikan. Saya lupa ada seorang sahabat salaf yang dia ibunya itu suka makan jumar. Jumar itu jantungnya kurma. Yang di zaman itu yang ibunya sedang minta jumar itu kurma lagi mahal-mahalnya. Kurma lagi mahal. Nah, kurma kalau diambil jumarnya maka akan mati. Maka ibunya minta, saya pengen makan itu jumar, jantungnya korma. Konsekuensinya kalau diambil jumarnya, ini kurmanya mati. Padahal kurma lagi mahal-mahalnya. Dia bilang nggak penting, yang penting saya ambil, yang penting saya cari keriduan orang tua. Ini masalah jumar, masalah kurma gampang lah. Juga kita gitu jemaah. Selama orang tua kita minta kepada kita dan kita mampu berikan, GPR, nggak usah pakai secepat mungkin. Mumpung orang tua minta kepada kita. Saya sudah menjelaskan, terkadang orang tua tidak minta kepada kita. Kemudian jemaah semua ta'ala, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka ant. Dan jangan kau memberontak atau melawan kepada pemimpin meskipun kau mengatakan kau benar. Oke lah jemaah, misalnya kita dihadapkan dengan pemimpin zalim misalnya, dan kita tahu kita nggak salah, kita benar, pemimpin kita yang zalim, maka nggak boleh kita memberontak kepada mereka. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya
kalian akan ketemu nanti pemimpin seperti itu. Maka kata Nabi, fasbiru, bersabarlah kalian, hatta talqallaha war rasul fil haud, sampai kalian ketemu dengan Allah dengan juga Rasul di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama menyebutkan salah satu amalan untuk bisa nanti minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabar dengan kedzaliman pemimpin. Ini manhaj akidah yang dipahami oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian jamaah? Islam itu agama yang realistis. Artinya agama yang memandang mudarat dan maslahat. Kita lihat yang terjadi. Banyak pemberontakan di luar negeri sana. Bukan di sini, saya bicara luar negeri. Akhirnya jadinya apa? Banyak darah-darah yang hilang, nyawa hilang. Tahu-tahu hilang 100 orang. Tahu-tahu hilang 200 orang. Meninggal maksudnya. Tahu-tahu hilang 1000. Tahu-tahu hilang 3000. Iya tidak? Iya, tadinya aman. Tapi gara-gara mereka tidak sabar, akhirnya memberontak, malah jadi lebih parah. Makanya Ibnu Taimiyah, kalau tidak salah Ibnu Taimiyah, dia punya kesimpulan, tidaklah terjadi suatu keberontakan kecuali nanti setelahnya itu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Saya ulang, tidaklah terjadi suatu pemberontakan yang pemberontakan tersebut menghendaki suatu kebaikan, oke? Kecuali akan terjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Terbukti jemaah. Lihat di negeri kita. Ada istilah masih enak zamanku toh. Apa bahasa Jawanya? Ada istilah kayak gitu kan? Bayangkan dulu sama sekarang lebih susah mana? Padahal dulu mereka memberontak untuk mencari kebaikan. Tapi yang terjadi ya begitu. Ini pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan demikian, tidaklah terjadi suatu pemberontakan kecuali hasilnya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Maka ingat sabda Nabi SAW, ini wasiat Nabi. Oke lah, misalnya kita didolimi, kita diambil hartanya, sabar. Tapi kalau kita mampu untuk benerin, boleh-boleh saja. Tapi tentu dengan cara yang benar, dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya jamaah semua ta'ala, wala tafrir minaz zahfi, jangan kabur dari peperangan. Wa in halakta wa farra ashabuk, meskipun kau tahu kau akan mati dan juga ada teman-temanmu yang kabur. Jadi gini jamaah, orang kalau berperang itu biasanya pemimpinnya udah tahu, oh pasukannya segini, berarti kita harus pakai strategi ini. Jadi pasukan 50 dengan pasukan 100 strateginya sama tidak? Sama tidak jamaah? Itu bukan pemimpin perang berarti. Kalau pasukan 50 dengan pasukan 100 pasti strateginya beda. Ya tidak? Nah, kalau pasukannya 100 mereka perang pasti mereka pakai strategi 100. Nah, kalau kita keluar dari strategi 100 tersebut nanti jadi buyar. Ini namanya mengacaukan strategi pemimpin kita. Maka dalam Islam tidak boleh kita kabur dari namanya peperangan. Misalnya kita perang 100 lawan 100 lah. Pemimpin sudah bikin strategi begini. Tahu-tahu di tengah jalan kita mundur, kita kabur. Nah, orang yang tadinya ingin perang dia akhirnya ikut kabur. Kok kabur ya? Saya juga lagi kabur. Jadi mengacaukan apa? Situasi. Mending dari awal pun nggak ikut. Paham? Kalau kau tidak ikut, misalnya 20 tidak ikut, sisa 80. Ya nanti pemimpinnya akan berstrategi 80. Mungkin 2 di mana terserah. Maka ini mengacaukan. Makanya dilarang seorang itu kabur dari peperangan. Kecuali kabur mungkin cari keselamatan untuk bikin strategi baru yang lainnya atau boleh. Kalau selama ada kemaslahatan boleh, tapi kalau kabur untuk mengacaukan maka tidak boleh. Wa anfiq min taulika ala ahlik. Kemudian di antara wasiat Nabi SAW yaitu berinfaklah kepada keluargamu dengan harta. Ini jamaah semua ta'ala dalil bahwasanya orang yang paling utama untuk kita berikan infak siapa? Janda. Enggak, keluarga. Keluarga. Ring-ring satu dulu jamaah. Kita punya istri, punya anak seterusnya. Kalau sudah lihat lagi ring setelahnya. Mungkin tante, kakak, adik. Jangan dulu loncat jauh-jauh. Lihat tuh sekeliling kita ini butuh tidak. Kalau mereka tidak butuh, baru kita loncat ke skala selanjutnya. Sebagian orang enggak. Istrinya belum beres, anaknya belum beres, langsung loncat yang jauh-jauh. Maka ini salah dalam prioritas dalam berinfak.
Bahkan disebutkan bahwasanya infak yang paling besar jamaah, yang pahalanya paling besar itu infak kepada istri dan anak-anak. Makanya niatkan sebagai kewajiban kita dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tarfa asaka an ahlik, dan jangan kau angkat asa itu tongkatmu untuk keluargamu. Artinya jangan kasar sama keluarga, jangan pukul. Pukul keluarga boleh tidak jemaah? Pukul istri, pukul anak boleh tidak? Boleh dalam Islam. Tapi pukulan tersebut bukan pukulan mematikan. Bukan pukulan emosi. Tapi pukulan untuk menegur. Dalam hadis Nabi menyebutkan muru auladakum li sab'in wadribuhum li ashrin. Perintahkan anak-anakmu salat di umur 7 tahun dan pukullah kalau sudah umur 10 tahun. Pukul maksudnya bukan dengan hantaman, tapi nak salat. Maksud kita mungkin pukul supaya dia tahu kita mengekspresikan kita lagi marah, kau enggak salat begitu. Jadi dalam Islam hukum boleh memukul boleh, tapi bukan pukul marah-marah, bukan pukul menghantam, bukan pukul melukai dan seterusnya, tapi pukul kasih sayang, pukul untuk menegur. Paham kan, kita kan bisa bedakan. Tapi kalau orang tidak bisa tahan emosinya, mending enggak usah pukul. Mending tidak usah pukul, bahaya kalau dia pukul nanti bisa kelepasan atau yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang terakhir, wa akhifhum fillah. Buatlah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah semua taala sumber ketakwaan. Kalau orang pengen takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus hendak buat dirinya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau takut sama Allah, dia tidak akan berbuat tughyan, tidak akan berbuat semena-mena. Dia tahu kalau saya begini nanti kena begini. Nanti saya begini akibatnya begini. Dia tidak akan mau melakukan maksiat. Dan orang yang seperti itu adalah mereka para ulama. Orang yang punya ilmunya dalam. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Para ulama. Makanya kalau ada ulama tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala, itu ulama bodong. Bukan ulama. Ulama tapi mulutnya kotor, tapi suka bentak-bentak orang, suka mukul-mukul orang. Itu bukan ulama, itu dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Orang takut sama Allah itulah para ulama. Takut mendolimi orang itu takut. Ikhwan fiddin, hadis selanjutnya, hadis yang ke-19, masih di bab yang sama. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan. Ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk saya mau baiat engkau untuk pergi berhijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyan, dan saya meninggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi nangis. Qala irji ilaihima fatihuma kama abkaitahuma. Maka Nabi mengatakan, kau pulang, kau buat orang tuamu menangis sebagaimana kau buat orang tuamu tertawa sebagaimana kau telah membuat orang tuamu menangis. Hadis ini jamaah semua taala dibawa dalam bab taat kepada orang tua tapi tidak dalam kemaksiatan. Artinya gini, hadis ini menjelaskan begini jamaah, kalau ada jihad yang sunnah tidak fardu ain, maka harus dengan izin keridhaan orang tua. Tapi kalau fardu ain tidak perlu izin, langsung bisa. Tapi kalau sunnah tidak sampai tahap wajib, maka seorang anak kalau ingin pergi berjihad, dia harus izin sama orang tuanya, mencari keridhaan orang tuanya. Nah, indikasi ini orang tuanya tadi tidak ridho, nangis. Mungkin entah takut kehilangan anaknya atau yang lainnya. Maka Nabi mengatakan, kau pulang. Kau sudah buat ibumu nangis, sekarang kau pulang, kau buat ibumu dan ayahmu tertawa. Ini dalil bahwasanya jihad dan berbakti kepada orang tua ini dua ibadah yang sangat agung yang kedudukannya sama. Bahkan para ulama mengatakan sebagian lebih utama berbakti kepada orang tua kalau posisi jihad itu jihad yang sunnah, tidak sampai wajib. Hadis selanjutnya jamaah semua taala, an Abu Amr. Ini mirip juga. Qala, dia berkata, ja'a rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin berjihad. Faqala ahayyun walidak. Nabi tanya, kedua orang tuamu masih hidup enggak?
Ini dia datang mau izin untuk berjihad. Nabi tanya, kedua orang tua masih hidup enggak? Faqala na'am, dia mengatakan iya masih hidup. Faqala, maka Nabi pun bersabda, fa fihima fajahid, maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Ini dalil bahwasanya berjihad, berbakti kepada orang tua ini adalah jihad. Jamaah semua taala, ada isyarat dari Syekh Abdul Razak hafizallah taala. Beliau mengatakan begini, lihat di sini Nabi menggunakan diksi fa fihima fajahid, kepada kedua orang tua maka berjihadlah. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya berbakti kepada orang tua itu tidak mudah. Mudah tidak jamaah? Tidak mudah. Makanya Nabi menggunakan lafal jihad. Jihad itu sungguh-sungguh butuh effort. Karena tidak mudah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka antum kalau berbakti kepada orang tua, ingat hadis ini. Berarti saya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada? Hadis selanjutnya jemaah semua taala, hadis yang ke-21. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ragima anfuhu ragima anfu ragima anfu. Ragima anfu artinya sungguh celaka. Bisa kita terjemahkan dengan sungguh celaka. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Qalu ya Rasulullah, man? Para sahabat tanya, siapa wahai Rasulullah yang celaka? Kata Nabi, man adraka walidayhi indal kibar au ahadahuma fadakhalan nar. Itu seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua, sudah masa tua, fadakhalan nar. Kemudian dia masuk ke dalam neraka jahanam. Saya ulang, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Seorang, siapa dia? Yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua, sudah sepuh, tapi pada ujungnya dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ikhwan fillah, ini dalil bahwasanya orang kalau dapati orang tuanya dan masih ada kesempatan bagi dia untuk berbakti, kemudian dia tidak masuk surga, tidak mendapatkan manfaat dari orang tua tersebut untuk masuk surga, ini orang udah celaka, sudah parah. Bagaimana pintu surga di hadapan dia terbuka lebar, tinggal dia baik-baiki, tinggal dia rawat surga tersebut, tapi ternyata dia sia-siakan. Maka jangan sampai kita berbuat demikian, karena didoakan celaka, sungguh celaka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain disebutkan Nabi tatkala itu sedang naik mimbar, tiba-tiba Nabi mengatakan amin, amin, amin. Kenapa? Tatkala itu ternyata malaikat Jibril berdoa, sungguh celaka seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua, kemudian dia masuk neraka jahanam. Maka Nabi mengatakan amin. Bayangkan, yang doa siapa? Jibril. Yang mengaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makbul tidak? Mustajab. Makanya jangan sampai kita termasuk dari doa tersebut. Allah taala, kita dengarkan azan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qul fi din, kita lanjutkan hadis selanjutnya dari Sahal bin Mu'ad an abihi. Dari Sahal bin Mu'ad dari ayahnya. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barra walidayhi tuba lahu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuba lahu, maka dia akan beruntung. Zadallahu fi umrihi, zadallahu azza wa jalla fi umrihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan umurnya. Saya ulang, Nabi menyebutkan barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuba lahu, maka dia akan mendapatkan tuba, keberuntungan. Zadallahu azza wa jalla fi umrihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan umurnya. Ikhwan fiddin, hadis ini sebagian ulama mendhaifkan, melemahkan hadis ini. Tapi kalau kita bicara secara makna, hadisnya benar. Hadisnya benar. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, Nabi menyebutkan man barra walidayhi tubalah, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tubalah, maka dia beruntung. Sebagian ulama tatkala mereka menjelaskan tuba, mereka mengatakan tuba ini sebuah nama tempat di surga atau sebuah pohon di surga. Sehingga bisa dikatakan maka baginya surga atau tuba, keberuntungan secara umum. Maka bisa dimaknai dengan keberuntungan dan juga bisa dimaknai dengan surga. Kemudian Nabi menyebutkan zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Dan orang berbakti kepada orang tua, maka Allah akan tambahkan umurnya. Dan ini
Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tambahan umur di sini benar-benar hakikat. Benar-benar apa? Hakikat. Karena sebagian orang memaknai hadis seperti ini itu hanya sebagai keberkahan. Seperti Nabi menyebutkan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahim. Barang siapa yang menyambung silaturahimnya kepada rahimnya, maka Allah akan tambahkan rezekinya dan Allah juga akan panjangkan umurnya. Sebagian ulama mengatakan panjangnya umur dan ditambahkannya rezeki ini tidak tambah, cuman hanya keberkahan saja. Maksudnya begini, kalau ada orang umurnya 40, sudah ditetapkan 40, kemudian dia sambung silaturahim, maka dengan umur 40 tahun ini dia bisa beramal untuk mencapai orang berumur 60. Jadi umurnya tetap hanya menjadi berkah, jadi berkah. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan enggak. Penambahan umur itu benar-benar hakikat. Benar-benar apa? Hakikat. Misalnya ada orang, dia kalau berbakti, dia tidak berbakti kepada orang tua, mungkin umurnya cuma 50 lah. Tapi kalau dia berbakti bisa jadi 80. Ustaz, bukankah sudah dicatat di Lauhil Mahfuz tidak bisa berubah? Ya tidak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Artinya kan di apa namanya? Di Lauhil Mahfuz takdir sudah tidak berubah. Terus yang berubah yang mana? Kita katakan di Lauhil Mahfuz tidak berubah. Tapi yang berubah itu apa? Catatan malaikat. Nah, perubahan catatan malaikat ini pun sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Maka tugas kita ya sudah, kita, Nabi mengatakan demikian, kita banyak-banyak berbakti kepada orang tua. Selain kita dapat pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun mendapatkan ganjaran di dunia, yaitu ditambahkan umur dan juga ditambahkan apa? Rizki dari Allah Subhanahu. Ikhwan fillah, hadis selanjutnya, tapi ini panjang. Saya bacakan saja hadisnya, mudah-mudahan cukup. Hadis yang ke-23 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala fi qauli Ibnu Abbas fi qauli azza wa jalla. Ibnu Abbas menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin ila qawlihi kama rabbayani shaghir. Ini ayat tentang perintah untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Allah mengatakan fala taqul lahumu uff, jangan sampai kalian mengucapkan uff. Uff itu kalimat kekesalan paling rendah kepada kedua orang tua. Kemudian sampai ayat kama rabbayani shaghir. Ini doa untuk kepada perintah untuk mendoakan kedua orang tua. Fanasakhatal ayah fi bara'atin. Ternyata ayat perintah untuk mendoakan orang tua ini dimansuhkan dengan ayat apa? Maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Itu doa atau firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun itu kerabat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tatkala terjelaskan bahwasanya mereka itu orang-orang musyrik dan tempatnya di neraka jahanam. Jadi begini jemaah. Ada ayat satu dalam surat apa ini saya lupa. Surat Al-Isra, perintah untuk kita mendoakan kedua orang tua, mutlak. Mau kafir, mau mukmin suruh doain orang tua. Nah, ternyata ayat ini dimansuhkan dengan ayat yang lain hukumnya. Yaitu dikhususkan bahwasanya doa kepada orang tua itu terkhusus hanya kepada orang tua yang muslim. Toh kalau ada orang punya orang tua kafir kemudian meninggal, maka tidak boleh didoakan. Tidak boleh didoakan. Ayat apa dalilnya ini? Maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak pantas bagi seorang nabi. Ini ayat jamaah turun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memintakan ampun untuk siapa? Pamannya Abu Thalib. Yang Abu Thalib ini wafat dalam keadaan musyrik. Nabi hendak mau doakan Abu Thalib. Tapi Allah tegur, maka lin nabi, sungguh tidak pantas bagi seorang nabi walladzina amanu, dan juga orang-orang mukmin, untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walau kanu uli qurba. Meskipun itu kerabat. Kerabat di sini berarti kakak, adik,
orang tua siapapun nggak boleh. Mim ba'di ma tabayyana lahu annahu ashabul jahim. Kalau terjelaskan kepada mereka bahwasanya misalnya mereka orang kafir jelas. Maka jemaah semua taala, kalau kepada kerabat saja tidak boleh kita doakan orang tua. Orang tua yang kafir tidak boleh kita doakan. Terus bagaimana dengan mendoakan orang-orang kafir yang bukan saudara kita? Makanya jangan lata jemaah kalau ada orang meninggal orang kafir terus kita doakan apa biasanya? Bukan. Rest in peace. RIP. Itu kan doa bukan? Doa. Maka tidak boleh kita tujukan kepada orang-orang kafir. Bukan tidak sayang, tapi itulah syariat Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala jamaah semua taala yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya dan kebodohan saya. Saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.